Saya lanjutkan ya sambil nanti teman-teman join lagi. Oke. Tiap-tiap lobus tiroid ini ada lobulus ya, kecil-kecil ini adalah lobulus. Jadi pembesaran kelenjar tiroid atau gondo itu nanti bisa saja sampai beberapa benjolan teraba karena ada lobulus. Ya, di dalam folikel ini ya, di sini yang nanti folikel itu kalau kita umpamakan ini ya, kayak balon-balon ya. Nah, itu yang folikel atau balon-balon ini yang akan memproduksi hormon. Di dalam sini yang akan diproduksi. Ini masih banyak loh. Ini waktunya agak cepat ya. Kelenjar tiroid menghasilkan 3 jenis hormon, yaitu ada T3, tri. 3 itu tri, iodotironin, T4 atau tetra iodotironin, T4 itu nama lainnya adalah tiroksin dan kalsitonin. Fokus jadi pada hormon tiroid. Hormon tiroid itu harus bisa dipahami dengan baik. Kalsitonin, T3, T4 dan kalsitonin. Vaskularisasi dan persarafan. Vaskularisasi dilakukan oleh arteri tiroid superior dan arteri tiroid inferior. Tiroid superior cabang dari arteri karotis eksterna, tiroid inferior cabang dari arteri subklavial. Lobus kanan kelenjar tiroid dapat suplai darah yang lebih besar dibandingkan dengan lobus kiri. Persarafannya apa? Oleh saraf adrenergik dan kolinergik. Ini di mana adrenergik dan kolinergik dibuka lagi. Anfis, saraf simpatis dan parasimpatis. Saraf adrenergik berasal dari ganglia cervicalis dan kolinergik berasal dari nervus vagus. Bahan dasar pembentukan hormon adalah yodium. Jadi adik-adik kalau makan harus ada garam yang mengandung yodium. Kalau adik-adik kurang yodium maka pertumbuhan tubuhnya terganggu, perkembangan tumbuh kembangnya terganggu, kemudian kecerdasan otaknya juga akan terganggu kalau kurang yodium. Contohnya apa? Kalau kurang yodium adalah kreatin atau kerdil. Ya, jadi dia nggak tinggi karena pertumbuhannya terganggu. Fungsi kelenjar tiroid ya, melakukan kontrol pada proses metabolisme karbohidrat. Ya, bisa berdampak pada kenaikan dan penurunan berat badan seseorang. Mengontrol kecepatan pengolahan makanan dalam sistem cerna. Nah, ini. Jadi kalau ada gangguan kelenjar tiroid maka akan ada gangguan irama detak jantung. Ya, kalau ada gangguan hormon tiroid biasanya orang itu akan detak jantungnya lebih cepat dari biasanya. Tensinya juga kadang-kadang semakin tinggi. Jadi kalau gondo itu harus diperiksa jantungnya bagaimana, kondisi jantungnya bagaimana. Tiroid juga akan menaikkan atau menurunkan suhu tubuh. Artinya dia berperan dalam suhu tubuh. Mengontrol kecepatan tubuh dalam melakukan reproduksi sel, membantu pertumbuhan pada anak-anak, mengoptimalkan pertumbuhan otak nih. Yang pintar-pintar berarti yodiumnya sudah cukup. Mengaktifkan sistem saraf untuk meningkatkan daya fokus dan kecepatan refleks tubuh. Jadi kelenjar tiroid itu fungsinya ada banyak sekali. Hormon kelenjar tiroid itu ada apa? T4 dan T3. T3 triodo, T4 tetra atau tiroksin. Ya, adik-adik bisa dilihat di sini. T4 dan T3 ini diatur oleh TSH. Tiroid stimulasi hormon pada yang dikendalikan oleh hormon hipofise atau hormon pituitari. Jadi, hipotalamus itu akan mengeluarkan hormon yang namanya TRH, thyroid releasing hormone. Nah, TRH ini akan mengendalikan kelenjar hipofise yang mengeluarkan TSH, thyroid stimulasi hormon. Hormon hipofise ini akan mengendalikan
produksi kelenjar tiroid yang akan menghasilkan T3 dan T4. T3 adalah hormon tiroid yang ada dalam darah dengan kadar yang sedikit, kerja singkat, ya. Kadarnya sedikit, kerja singkat, tapi lebih kuat daripada T4 atau T-roksin. Jadi nanti kalau misalnya ada nanti adik-adik, ini baru anatomi fisiologi ya. Nanti kalau sudah patofisiologi, adik-adik akan mempelajari gangguan tiroid. Pada gangguan tiroid maka akan diperiksa periksa darah, kadar T3-nya berapa, T4-nya berapa, TSH-nya berapa. Ya. T3 dan T4 mempengaruhi metabolisme sel tubuh dan pengaturan suhu tubuh. Kalsitonin itu dari apa? Ini kalsium, itu gampangnya ya untuk menghafalkan. Kalsitonin bekerja dalam metabolisme kalsium pada tulang. Ya, ini adalah positif, ini adalah umpan balik positif kalau arahnya seperti ini. Ini merangsang. Kalau inhibiting atau inhibitor maka umpan balik negatif. Kalau releasing umpan balik positif. Kalau inhibiting maka umpan balik negatif. Ini adalah anatomi, ini tiroid ya. Nah, ini adalah paratiroid. Paratiroid. Kecil, kuning kecoklatan oval, ya. Ukurannya 6 kali 3 kali 2 mm, beratnya 50 mg. Jumlahnya 4 buah, 2 superior, 2 di inferior. Memproduksi 2 sel, Schiff cell dan occipil cell. Schiff cell yang akan memproduksi PTH atau paratormon atau paratiroid hormon. Jadi kelenjar paratiroid itu hormon yang dihasilkan adalah paratiroid hormon atau paratormon. Target dari hormon paratormon adalah tulang, ginjal, dan usus halus. Jadi hormon paratiroid bekerja di tulang, bekerja di ginjal, dan usus halus. Nih, banyak sekali ya. Intinya apa? Paratormon adalah pada metabolisme kalsium. Dia akan menyerap kalsium. Biar apa? Kalsium di dalam plasma darah itu kadarnya baik. Dia akan mengeluarkan fosfat. Biar apa? Kadar di dalam darah itu tidak berlebihan fosfatnya. Jadi dikeluarkan melalui urin. Jadi fosfat itu adalah zat sampah. Kemudian meningkatkan pembentukan 1,25 dihidroksikokalsiferol yang berperan pada vitamin D. Ya, kemudian paratormon ini kerjanya absorpsi kalsium dari usus, ya. Reabsorpsi kalsium di tulang, reabsorpsi kalsium dari usus. Sama ya, tadi kalsitonin juga pada metabolisme kalsium, paratormon juga pada metabolisme kalsium. Lanjutnya adalah pankreas. Ini juga sangat penting karena banyak penyakit diabetes mellitus ya. Jumlah penderita diabetes mellitus itu sangat banyak. Pankreas ini di sini ya. Nah, ini ada saluran, berarti dia apa? Pankreas itu termasuk dalam kelenjar eksokrin, juga dia menghasilkan hormon. Jadi dia juga termasuk kelenjar endokrin. Terletak di retroperitoneal, di belakang peritoneal. Apa saja organ yang di retroperitoneal? Pankreas sama ginjal, itu retroperitoneal. Menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Ini harus hafal di luar kepala. Insulin dan glukagon yang dihasilkan oleh pankreas. Ini adalah pulau Langerhans. Ya, pankreas ada ekor, ada badan, ada kepala. Nah, jaringan utama pada pankreas terdiri atas asini. Asini ini yang masuk ke kelenjar eksokrin. Dia yang akan mengeluarkan getah pencernaan seperti amilase, lipase, dan tripsin yang membantu proses pencernaan. Tapi kalau pada sifatnya sebagai kelenjar endokrin, dia akan menghasilkan hormon. Hormon yang dihasilkan oleh pulau Langerhans yang terdiri dari beberapa sel. Ada sel A, B, beta, alfa, beta, C, dan D, delta. Ini adalah pulau Langerhans. Berbentuk oval tersebar di seluruh pankreas.
Pulau Langerhans harus dipahami juga. Sel alfa akan menghasilkan glukagon. Sel beta akan menghasilkan insulin. Kerjanya berlawanan. Jadi kalau ada glukosa dalam darah itu, di dalam pembuluh darah kita ada glukosa. Nah itu kalau glukagon, oh ini kita belajar dulu. Ada glukosa, dibayangkan ada glukosa. Kemudian ini glukosa ya, ini glikogen. Glikogen itu bentuk glukosa yang disimpan dalam hati atau glikogen. Nah, glukagon fungsinya adalah mengubah glikogen menjadi glukosa. Jadi kalau glukosa di dalam darah itu sudah rendah, glukosa dalam darah rendah itu saat kita apa? Saat kita lapar, saat kita lemes belum makan pagi, belum makan siang, maka glukosa di dalam darah itu rendah. Nah, ini fungsinya glukagon. Dia akan mengubah glukosa yang disimpan di liver, di hati dalam bentuk glikogen, diubah menjadi glukosa. Biar apa? Biar ada energi lagi, jadi kita bisa berenergi, nggak lemes. Nah, kalau insulin beda lagi. Kalau glukosa darahnya itu sudah tinggi di dalam darah, maka glukosanya ini akan disimpan ke hati. Jadi glukosa diubah menjadi glikogen di dalam hati. Ini adalah kerja insulin. Ya, jangan lupa glukagon sama insulin. Glikogen adalah glukosa yang disimpan di hati. Kalau glukosa adalah gula yang ada di dalam darah. Kemudian sel C akan menghasilkan sekresi somatostatin. Dia akan menekan growth hormone. Sel D akan mensekresi gastrin. Apa ini polipeptida gastrin? Dia akan membantu dalam proses pencernaan. Kita fokus pada insulin dan glukagon ya. Insulin diproduksi oleh sel beta pankreas. Fungsinya apa? Menurunkan kadar gula di dalam darah, menurunkan kadar glukosa di dalam darah. Ya, glukosanya itu diubah menjadi energi, sebagian diubah menjadi energi, sebagian disimpan dalam bentuk glikogen di dalam liver. Memiliki sifat anabolik atau membangun, diproduksi pada saat insulin diproduksi pada saat kadar zat gula dalam darah meningkat. Jadi kalau kadar gula di dalam darah itu tinggi sekali, maka insulin akan diproduksi. Biar apa? Gulanya ini diubah jadi energi, sebagian diubah jadi energi, sebagian lagi disimpan. Biar apa? Kita sewaktu-waktu kita butuh energi, gulanya bisa, glikogennya bisa dipecah lagi. Membuat sel-sel tubuh manusia menggunakan gula sebagai bahan energi utama. Nah, di sini. Jika hormon insulin ini turun, maka tidak ada yang bisa mengubah gula atau glukosa jadi energi. Tidak ada yang bisa menyimpan glukosa, maka terjadi apa? Hiperglikemi. Hiperglikemi itu kadar gula darah plasma yang terlalu tinggi. Akibatnya adalah sakit diabetes, ya. Nah, karena hormon insulin ini rendah, hormon insulin rendah, gulanya nggak bisa diubah jadi energi, maka apa yang dilakukan untuk bisa menghasilkan energi? Lemaknya yang dipecah. Nah, pemecahan lemak jaringan, lemak yang di bawah kulit ini akan dipecah. Artinya apa? Asam lemak bebasnya jadi tinggi, ya, sebagai alternatif pembentukan energi. Nah, dengan pemecahan asam lemak bebas ini badan ketonnya akan ini jadi penyakit namanya ketosis. Ya, ini inti dari patofisiologi diabetes mellitus harus dipahami. Patofisiologi dari ketosis harus dipahami. Ini mekanisme kerja hormon insulin dan glukagon. Bekerjanya adalah berlawanan, ya. Ini tanda panahnya sama. Ya, tapi harus ada glukosa dan glikogen. Glukosa itu adalah gula di dalam darah, glikogen itu adalah yang disimpan di dalam liver atau hati. Glukagon kerjanya apa? Anak panahnya ke sini. Ya, ini glukagon. Kerjanya adalah mengubah glikogen menjadi glukosa. Untuk apa? Dialirkan lagi ke aliran darah. Insulin fungsinya apa? Mengubah glukosa menjadi energi, sebagian menjadi energi, sebagian lagi disimpan menjadi glikogen di dalam liver. Ini menaikkan glukagon, ya, dari glikogen menjadi glukosa. Efeknya apa? Menaikkan kadar gula dalam darah.
Nih ya, ini ibaratnya gula ini, sel-sel gula. Kadar gula dalam darah tinggi, ya, memicu pelepasan insulin. Jadi ini akan terjadi terus. Jadi kalau gulanya di dalam darah tinggi maka diproduksi insulin. Ya, insulin apa untuk memecah glukosa atau gula menjadi energi, kemudian disimpan lagi jadi glikogen. Ini seperti ini terus. Tapi akan tertimbul penyakit kalau keseimbangan ini menjadi rusak. Ya, hormon pankreasnya rusak, maka dia tidak bisa mengeluarkan insulin. Nah, itu baru akan timbul penyakit diabetes mellitus. Ya, glukagon ini ya, glukagon ya. Pokoknya ini dipelajari, nanti dicermati. Ini, insulin menurunkan kadar gula dalam darah. Kalau glukagon menaikkan kadar gula darah. Kadar gula darah dalam tinggi akhirnya memicu insulin diproduksi. Kalau insulin menurunkan kadar gula dalam darah. Ya, kadar gula dalam darah rendah karena kurang, dia akan memicu glukagon untuk bekerja. Biar apa? Menaikkan kadar gula darah. Ini adalah keseimbangan metabolisme glukosa. Tapi kalau ini rusak atau ini rusak, organ ini rusak atau organ ini rusak, maka ini akan terjadi masalah, jadi timbul penyakit. Nih ya, diabetes tipe 1 ada diabetes itu ada tipe 1, ada tipe 2. Diabetes tipe 1 karena pankreas tidak bisa memproduksi insulin, pankreasnya rusak tidak bisa memproduksi insulin. Ini ibarat pankreas. Di sini tidak ada insulin. Diabetes tipe 2, pankreas itu menghasilkan insulin, tapi insulinnya tuh nggak bisa merubah glukosa ini menjadi energi, tidak bisa mengubah glukosa ini menjadi glikogen. Jadi diproduksi insulin tetapi tidak bisa menggunakan insulin dengan baik. Tidak bisa berikatan dengan baik. Akhirnya tetap glukosanya tinggi di dalam darah. Selanjutnya adalah kelenjar suprarenal. Ada medula, ada korteks. Ya, sudah ya, anatomi sudah dipelajari. Ada korteks, ada medula. Korteks atau lapisan luar, ada 3 zona. Zona glomerulus, zona fascikular, dan zona reticularis. Zona glomerulus menghasilkan aldosteron. Hormon aldosteron yang bekerja pada keseimbangan elektrolit, mineral elektrolit, yaitu pada keseimbangan ion natrium, ya. Zona fascikular akan menghasilkan kortisol atau glukokortikoid yang akan mengontrol kadar gula darah, mengubah glikogen menjadi glukosa, ya. Zona reticularis akan menghasilkan gonadokortikoid, hormon atau hormon androgen. Dia berfungsi pada seks sekunder dan seks primer. Ini zona ini ya, korteks ya. Ada zona glomerulus, zona fasciculata, ada zona reticularis. Moga-moga waktunya bisa. Ini nih. Hormon kortisol atau glukokortikoid kelenjar adrenal adalah steroid alami tubuh. Hormon yang paling banyak dikeluarkan oleh kelenjar adrenal. Hormon kortisol ini familiar atau sering disebut sebagai hormon stres karena dikeluarkan terutama saat tubuh kita dalam kondisi stres ya. Nanti kalau ada pertanyaan, hormon stres tubuh manusia adalah apa? Jawabnya adalah hormon kortisol. Ya. Bersifat metabolik atau memecah cadangan makanan di dalam tubuh sehingga bisa terbentuk energi dalam kondisi stres. Hormon stres. Jadi kortisol itu hormon stres. Kalau kita stres maka kortisol akan diproduksi. Medula adrenalin itu akan 90% yang dihasilkan adalah hormon epinefrin atau adrenalin. 10% adalah norepinefrin atau noradrenalin. Ini berfungsi pada tekanan jantung, pada detak jantung, ya. Hormon epinefrin atau adrenalin membantu metabolisme karbohidrat dengan jalan menambah pengeluaran glukosa dari hati. Berarti dia sama dengan ini ya, glukagon. Mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah menjadi energi. Epinefrin atau adrenalin juga disebut dalam hormon stres, tapi yang familiar adalah hormon kortisol. Hormon stresnya adalah kortisol. Sisanya adalah norepinefrin atau noradrenalin. Noradrenalin terendah
Dosis terendah terjadi pada saat kita tidur. Kemudian akan naik selama kita dalam kondisi waspada, mencapai tingkat yang lebih tinggi pada saat stres atau bahaya. Ya, makanya kalau kita marah, maka hormon noradrenalinnya akan tinggi. Hormon dan epinefrin dan norepinefrin bekerja sama dalam meningkatkan aliran darah ke otot dan otak, merangsang jantung berdetak lebih cepat, ya. Jadi epinefrin dan norepinefrin ini akan merangsang detak jantung lebih cepat. Kalau detak jantungnya lebih cepat berarti apa? Tekanan darahnya juga akan lebih tinggi. Adrenalin, kortisol, dan noradrenalin bekerja sama dalam mengatur reaksi tubuh terhadap stres. Hormon ini membuat detak jantung kita lebih cepat, aliran darah menjadi meningkat, dan merangsang tubuh untuk melepaskan gula menjadi energi, membantu pembentukan energi dari glukosa. Ini ya, medula meningkatkan sekresi epinefrin dan norepinefrin. Ini adalah fungsi dari epinefrin dan norepinefrin. Akan memecah glukosa. Ya, kalau kita stres, makan memecah glukosa biar menjadi energi. Selanjutnya ada kelenjar timus. Kelenjar timus sudah dipelajari di anatomi sistem limfatika karena dia bekerja pada pematangan limfosit T. Timus limfosit T itu untuk mudah menghafal, ya. Berfungsi menghasilkan sel-sel yang terinfeksi. Anatominya sudah ada ya, kita tidak ulang dibaca sendiri. Kelenjar timus dalam sistem imun, termasuk dalam organ sistem limfatika karena menghasilkan sel darah putih yang disebut limfosit T. Dia akan menghancurkan sel benda asing, sel kanker, virus-virus dan lain-lain. Bagian dari sistem imun ya yang bersifat seluler. Seluler dan humoral akan kita pelajari besok di sistem imun. Ya, timus masuk ke dalam sistem organ limfotika. Timus ada di sini. Masuk dalam timus ya. Masuk dalam organ sistem limfatika, masuk dalam sistem imun. Masuk dalam sistem hormon. Ada di sini. Maaf. Nih, fungsi timus sebagai imunitas tubuh, kekebalan tubuh, daya tahan tubuh. Berfungsi dalam pertumbuhan badan, berfungsi dalam aktivitas kelenjar, mengendalikan aktivitas kelenjar kelamin. Terus kita belajar selanjutnya adalah hormon kelamin, pria testis, wanita ovarium. Mengulang ya, laki-laki testosteron. Fungsi-fungsinya nanti dipelajari sendiri ya, karena waktunya takut nggak cukup. Testis diproduksi oleh sel Leydig. Di testis ada sel Leydig, ada sel Sertoli. Testosteron dihasilkan oleh sel Leydig. Hormon relaksin, relaksin ya, relax, mengatur relaksasi otot yang berkaitan dengan sifat kelamin. Hormon testosteron berperan penting dalam pembentukan sperma dan ciri kelamin sekunder pria, merangsang pertumbuhan organ kelamin pria. 3 macam sel di testis ya, yang sel Leydig, sel Sertoli, ya, sel Leydig akan menghasilkan testosteron, sel Sertoli akan mempengaruhi androgen binding protein pada pembentukan spermatozoa. Folikel itu memproduksi sperma, FSH itu mempengaruhi produksi sperma, mempengaruhi produksi sel telur. Hormon pada spermatogenesis ada LH dan FSH. Pada laki-laki ada LH, ada FSH. Pada perempuan juga ada LH dan FSH. Tapi fungsinya berbeda. Kalau LH di sini merangsang sel Leydig untuk menghasilkan testosteron. Kalau folikel berperan dalam pembentukan sperma, dalam spermatogenesis. Testosteron, ya fungsinya ini diproduksi sel Leydig, prosesnya pembentukan sperma, memacu pertumbuhan penis dan testis, juga memacu karakteristik pertumbuhan penis dan testis itu kan ini ya, seks primer laki-laki. Kalau seks sekunder, ini primer ya. Kalau sekunder adalah kumis, jenggot, rambut, dada, suara, dan libido atau gairah seks.
Ya, testosteron juga mempengaruhi perilaku seksual laki-laki. Ini diingat saja. Ada hipotalamus yang akan mempengaruhi kelenjar hipofise, yang akan mempengaruhi testis. Ini adalah umpan balik positif, ini adalah umpan balik negatif. Hipotalamus akan menghasilkan GnRH, hipofise anterior akan menghasilkan FSH dan LH. FSH mempengaruhi sel Sertoli untuk spermatogenesis. Folikel menghasilkan sperma. LH yang akan berperan pada pembentukan testosteron. Kalau adik-adik bisa hafal ini, gambar ini, mau ditanya apa aja, adik-adik bisa jawab. LH untuk apa, FSH untuk apa, diingat-ingat gambar ini. Hormon kelamin wanita itu dihasilkan oleh ovarium, yaitu estrogen, ya, dan progesteron. Hormon estrogen dihasilkan oleh follicle de Graaff. Ingat, follicle berarti dipengaruhi oleh FSH, follicle stimulasi hormon. Progesteron dihasilkan oleh corpus luteum. Luteum berarti dikendalikan juga oleh LH atau luteinizing hormon. Pembentukan ovum ya dipengaruhi oleh folikel ya, karena ovum ini juga akan memproduksi estrogen. Nanti ada gambar lebih mudah. Nah, ovulasi adalah apa artinya ovulasi? Ovulasi adalah pembuahan ya. Ovulasi adalah pematangan ovum, bukan pembuahan ya. Pembuahan itu kan fertilisasi. Ovulasi adalah pematangan dari ovum. Jadi ovumnya keluar dari folikel. Setelah ovum masak dan meninggal ovarium itu kan ada sisanya corpus luteum yang berwarna kuningnya. Corpus luteum ini yang akan memproduksi progesteron. Ini ya, Dek. Ini namanya follicle de Graaff. Folikel kecil berkembang ya menjadi follicle de Graaff. Ini ovum. Ini calon ovum. Nah, ovumnya pecah, bekas atau bungkusnya ovum ini atau bungkus follicle de Graaff-nya akan menjadi corpus luteum. Yang kuning ini ada corpus luteum. Ini menghasilkan estrogen, ini menghasilkan progesteron. Dipahami gambar ini, maka adik-adik bisa ini menerjemahkan kalimat-kalimat yang panjang ini. Ya, diingat lagi ini follicle de Graaff. Kalau pecah, ini namanya ovulasi. Ya, dihasilkan sel ovum matang. Sisanya menjadi corpus luteum, ini menghasilkan progesteron, ini menghasilkan estrogen. Ya. Ini gambar yang sama. Ini follicle de Graaff. Pecah menjadi ovulasi, proses ovulasi. Menjadi sel telur matang. Sisanya menjadi corpus luteum. Memproduksi progesteron yang akan mempengaruhi penebalan dinding rahim. Tebalnya dinding rahim itu dipengaruhi oleh progesteron. Kalau tidak ada kehamilan, maka dinding ini akan luruh menjadi menstruasi. Estrogen dihasilkan oleh folikel ya. Nah, akan mempengaruhi juga proses ini. Ini ya, ovum keluar melalui tuba uterina, kalau ada pembuahan di sini ketemu sel sperma di sini, maka akan menempel di dinding rahim atau nidasi, kemudian terjadi kehamilan. Nih, gambarnya sama aja kan? Kurang sedikit ya, kurang 9 menit. Nih. Ini corpus luteum menghasilkan progesteron, ini menghasilkan estrogen. Ini sudah dipelajari ya kemarin ya, umpan balik positif, kalau ke arah ke sana umpan balik negatif. Ini hipotalamus, ini hipofise, ini adalah ovarium. FSH akan mempengaruhi pembentukan folikel de Graaff, akan mempengaruhi pembentukan estrogen. LH akan mempengaruhi ovarium, pada corpus luteum akan menghasilkan progesteron. Demikian umpan balik negatifnya juga kayak gitu. Fungsi FSH ini folikel, merangsang folikel de Graaff, pembentukan folikel de Graaff, pembentukan estrogen. Jadi kalau adik-adik kalau ngapalin ini susah, ini dipahami, gambar ini dihafalkan. Maka adik-adik kalau ada soal nggak sulit menghafalkan. Kalau seperti ini kan sulit dihafal, tapi kalau dengan gambar lebih mudah kita ingatnya. Ya, fungsi estrogen merangsang
pertumbuhan endometrium, menghambat produksi. Ini kalau dihafalkan tanpa pemahaman susah. Fungsi progesteron memacu pembentukan endometrium, ya, penebalan dinding rahim untuk implantasi embrio. Jadi untuk biar dinding rahimnya siap menerima sel telur yang sudah dibuahi. Ya. Progesteron menghambat produksi LH. Ya iya, karena di sini umpan balik negatif ya. Jadi dia akan menghambat LH. Estrogen akan menghambat produksi FSH. Kalau progesteron akan menghambat produksi LH. Gambar ini bisa menerjemahkan banyak kalimat. Efek lain pada hormon estrogen ya pada menopause. Menopause itu berarti apa? Hormon menopause itu berarti kan sudah tidak menstruasi ya. Hormon estrogennya sudah sedikit, maka akan timbul masalah-masalah seperti terasa panas, gangguan tingkah laku, kulitnya jadi tidak elastis, vaginanya menjadi kering, dan lain-lain. Kulitnya juga menjadi hitam dan lain-lain. Nah ya, hormon estrogen itu, jadi kalau menopause dini, maka dikasih obatnya adalah hormon estrogen sintetik. Mana ya? Nih. Bila sel telur tidak dibuahi, produksi estrogen berhenti. Ingat, estrogen LH juga menurun. Ya, menyebabkan korpus luteum tidak bisa memproduksi progesteron. Dipahami gambar yang tadi, adik-adik bisa menerjemahkan ini. Kalau tidak ada progesteron, maka penebalan dinding rahim tidak bisa dipertahankan, maka dinding rahim akan luruh dan terjadi perdarahan atau menstruasi. Ini cuma ngulang ya kemarin di anatomi reproduksi. Siklusnya ya. Nih. Kadar estrogen akan naik pada masa subur. Ya, 14 hari sesudah menstruasi terakhir. Hari pertama menstruasi yang hitungnya ya. Nih progesteron ketika dia di sini ya, ketika pada tanggal 25-26 kadarnya turun maka akan terjadi menstruasi. Masa subur sudah saya jelaskan kemarin. Bagi yang dengar ya akan ingat. Ada fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, fase pasca ovulasi. Ovulasi itu keluarnya telur dari ovarium, keluarnya sel telur matang dari ovarium. Nih ya, udah ada gambarnya. Ini pecah. Ini adalah ovulasi atau masa subur di sini. Ini fase luteal. Ingat, luteal itu memproduksi progesteron. Tapi kalau korpus luteumnya sudah mengecil, maka progesteronnya rendah. Nah, akhirnya terjadi menstruasi. Gambar ini menerjemahkan itu ya. Ini folikel matang terbentuk korpus luteum. Berarti di sini produksi progesteron. Progesteron, kadar progesteronnya tinggi di sini. Karena ada kelenjar, ada luteum, korpus luteum. Estrogennya tinggi. Sama ya. Nah, sudah selesai. Ada pertanyaan? Ada yang mau tanya? Bingung? Nanti dibaca pelan-pelan. Ini kan ada rekamannya. Nanti bisa di-download di Scalsa. Kalau misalnya kurang paham, bisa didengarkan lagi. Kalau misalnya tetap belum paham, boleh WA saya. Tanya, kalau misalnya ini apa, itu apa. Silakan WA saya. Ada pertanyaan? Ya, hormon lebih kompleks lagi. Hormon, saraf, kardiovaskuler itu lebih. Kalau urologi nggak begitu ya. Limfatika nggak begitu. Imunitas juga nggak begitu. Tapi hormon memang hafalannya banyak. Ada yang mau bertanya? Bingung? Ini ada yang baru aja masuk. Gimana? Ya, ada yang mau tanya? Gak ada? Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, karena mungkin bingung ya, masih bingung, silakan nanti dipelajari lagi. Ada di Scalsa, silakan download di Scalsa. Ini kalau dijelaskan langsung aja masih sulit, apalagi yang cuma ini ya, cuma download tanpa dijelaskan. Ya, moga-moga inilah adik-adik bisa ini belajar sendiri ya. Gak ada yang bertanya ya, udah ya.
Oke, ada yang mau? Ada yang mau tanya? Ada ya? Kurang sedikit lagi waktunya. Oke, semoga bermanfaat buat adik-adik semua. Mohon maaf apabila ada ketidaksempurnaan dalam menjelaskan karena waktu yang terbatas. Ya, mohon maaf apabila ada yang tidak ada salah kata dan lain-lain. Semoga bermanfaat buat adik-adik semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti UTS itu materinya sebelum UTS. Kalau UAS nanti ujian akhir semester berarti materinya yang sesudah UTS. Jadi silakan diperhatikan. Oke, saya close ya.